selamat datang kembali di Nur Aini Channel kesayangan kita semua. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Sehat? Tetap semangat belajarnya ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai teks cerita inspiratif. Ya, benar sekali, teks cerita inspiratif. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita mulai. Seperti biasa, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar teks cerita inspiratif. 3.11 mengidentifikasi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. 4.11 menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. 3.12 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. 4.12 mengungkapkan rasa simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Tahukah kalian, bercerita dan mendengarkan cerita adalah kegiatan yang hampir disukai semua orang. Di banyak kesempatan, di mana saja, siapa saja, jika sudah berkumpul pasti ada cerita yang disampaikan. Cerita-cerita yang menggugah perasaan cukup banyak. Ada yang berupa kisah nyata, ada juga hasil rekaan, atau kisah keteladanan dari suatu budaya tertentu dari berbagai belahan dunia. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif? Dimulai dengan kata inspirasi. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Teks cerita inspiratif adalah teks yang dapat menggugah perasaan dan memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca. Berikut teks cerita inspiratif dapat disimpulkan seperti teks-teks yang lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam membuat simpulan isi teks cerita inspiratif adalah membuat rangkuman isi teks. Merangkum merupakan menulis kembali bacaan ke dalam bentuk yang lebih singkat atau pendek. Nah, anak, berikutnya ciri yang ditonjolkan dalam teks cerita inspiratif adalah fokus pada tokoh cerita. Akan tetapi, ada juga teks cerita yang tidak terlalu menonjolkan tokoh cerita. Sebaiknya kalian paham mengenai ciri-ciri teks cerita inspiratif supaya bisa menentukan jenis teks inspiratifnya. Berikut penjelasan struktur teks cerita inspiratif, yaitu ada 5. Yang pertama, orientasi. Orientasi dalam sebuah teks cerita inspiratif merupakan bagian pengantar sebuah cerita. Dalam bagian ini diperkenalkan mengenai latar dalam cerita, kemudian tokoh yang melakukan cerita. Tujuannya untuk menggambarkan cerita yang akan terjadi. Yang kedua, perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa dalam sebuah teks cerita inspiratif merupakan bagian yang memuat kisah-kisah mengenai tokoh yang menjadi sebuah peristiwa sebagai pengantar menuju puncak cerita atau konflik. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi dalam sebuah teks cerita inspiratif merupakan bagian yang memuat segala bentuk konflik yang sedang sampai pada puncaknya.
Melalui puncak konflik inilah disajikan sebuah cerita yang dapat menjadi inspirasi bagi pembaca. Yang keempat, resolusi. Resolusi dalam sebuah teks cerita inspiratif merupakan bagian yang memuat mengenai penyelesaian peristiwa yang terjadi dalam konflik cerita. Terakhir, koda. Koda dalam sebuah teks cerita inspiratif merupakan bagian yang memuat mengenai penutup sebuah cerita. Dalam penutup cerita inilah terdapat pesan moral yang disampaikan tersurat oleh penulis kepada pembaca. Sebelum kalian menulis teks cerita inspiratif, terlebih dahulu, kalian pasti akan menentukan tema cerita inspiratif. Berikut tema-tema cerita inspiratif diantaranya mengenai kesuksesan, pekerjaan, motivasi, kehidupan yang bagus, kegagalan, pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Berikutnya, langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif. Langkah awal dalam menulis teks cerita inspiratif adalah memilih ide cerita. Langkah kedua, membuat garis besar cerita. Garis besar cerita dapat berupa beberapa gagasan inti. Langkah ketiga, mengembangkan garis besar cerita tersebut menjadi cerita. Langkah terakhir, memeriksa keruntutan dan kelogisan cerita. Setelah cerita selesai ditulis, periksalah keruntutan dan kelogisan cerita sehingga cerita inspiratif tersebut menjadi runtut dan logis. Berikut model teks cerita inspiratif. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, Nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang."
Anak-anak, setelah Ibu bercerita tersebut, berikut kita anas bersama berdasarkan struktur teks cerita inspiratif. Pada bagian paragraf pertama itu termasuk orientasi. Mengapa begitu? Karena pada paragraf pertama itu menceritakan pengenalan tokoh. Berikutnya paragraf kedua. Paragraf kedua ini termasuk bagian struktur teks cerita inspiratif perumitan peristiwa. Mengapa demikian? Karena di sini menceritakan kisah-kisah mengenai tokoh yang menjadi sebuah peristiwa sebagai pengantar menuju puncak cerita atau konflik. Pada paragraf ketiga, keempat, dan kelima, ini termasuk bagian struktur teks cerita inspiratif komplikasi. Karena di bagian ini memuat segala bentuk konflik yang sedang sampai pada puncaknya. Pada paragraf ke-6, itu termasuk bagian struktur teks cerita inspiratif resolusi. Mengapa demikian? Karena di cerita ini terdapat penyelesaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konflik cerita ini. Kemudian paragraf yang terakhir itu bagian struktur teks cerita inspiratif koda. Mengapa? Karena pada paragraf terakhir ini terdapat pesan moral yang disampaikan tersurat oleh penulis kepada pembaca. Itu adalah mengenai teks cerita inspiratif. Apakah kalian sudah paham? Jika belum, tonton terus videonya berhenti. Atau mungkin kalian bisa menulis komentar di bawah ini. Tetap semangat ya belajarnya, tetap sehat. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.